Kokohkan ekonomi pesantren. Bagaimana saya bisa bermanfaat kepada orang Pamekasan? Ada 100 kuta ataupun sama dengan 7 miliar yang saya alokasikan ke pesantren. Pak, kalau saya produksi ini siapa yang mau beli? Saya nanti berikan pasar. Pak, saya tidak punya modal. Nanti saya berikan modal. Saya pengen 8 orang yang mau berhasil. 8 orang yang mau berhasil. Lu tidak usah bawa modal, modalnya dari saya. Sekarang saya garap 100 apotek tambahan. Saya punya 11 produk. Yang akan menjadi gestar gitu kan, bintang besar kita gitu kan, yang akan memberikan suatu hal yang lebih pada kesempatan kali ini, yaitu adalah, ada yang tahu? Silakan acungkan tangan berdiri. Pak Subaidi. Pak Subaidi, lagi siapa kita? Pak Subaidi. Oke, sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang sangat meriah untuk Mr. Subaidi. Beliau adalah seseorang yang punya usaha yang banyak, lulusan SD, SMP, berangkat ke Malaysia, habis itu jualannya macam-macam, pernah juga snack dan sebagainya pada waktu itu. Nah, biar saya juga penasaran juga loh, beneran. Saya penasaran juga, apa sih sebenarnya tips dan langkahnya? Kita simak baik-baik dan saya akan berikan waktu yang terbaik buat Mr. Subaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin buka masker ya. Saya tanya dulu nih, apa kabar calon pemimpin masa depan? Teman-teman, mahasiswa-mahasiswi, sukses itu sebenarnya dimulai dari semangat. Dan sukses itu harus muncul di depan. Harus muncul di permukaan. Jadi kalau Anda mau sukses, tolong penuhi kursi di depan. Sekarang saya akan berikan satu tips, slogan saya, tolong dicatat. Dan kalau Anda berani mengaplikasikan, saya pastikan Anda sukses. Oke, ikutin ya. Pemuda kaya raya tanpa modal, tanpa hutang. Ada nggak pemuda kaya raya tanpa modal, tanpa hutang? Siapa yang tertarik? Oke, sekarang saya dari sini. Ikutin kata saya. Mulailah usaha besar. Tidak diatur dompet. Kalau kita mau mulai usaha kan modalnya dari mana? Mohon bantuan, minta bantuan, pinjam bank. Oh jangan, tidak main zaman sekarang. Yang main sekarang adalah zaman kolaborasi. Saya akan bimbing nanti 8 orang yang mau sukses pemuda. Saya hanya minta terdiri dari beberapa cowok dan cewek nanti. Yang mau sukses saja, ya. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada mantan dekan dan bapak dekan dan mahasiswa dan juga dosen. Mohon maaf, mungkin saya mulainya memang biar saya interaksi karena ini anak-anak ini dingin nih, karena hujan. Dan tadi ditanya ada yang belum makan soalnya. Ada yang tahu ini nggak? Apa ini? Saya dengar tadi ditanya sama dosen Pak Ali Hosnan, kalau jawab pun tidak dapat uang katanya. Sekarang saya tanya, siapa yang mau? Saya tanya, siapa yang mau? Siapa yang mau? Karena 100.000 Anda tidak mau mungkin. Saya tambah ya, 100.000 lagi ya. Siapapun bisa menjawab, tapi saya fokus kepada mahasiswa. Sekarang ini ada 2 lomba, 200.000. Siapa yang mau? Saya tanya, siapa yang mau? Orang sukses mengambil peluang. Ini diambil, bukan mau saja. Kalau ditanya ke siapapun mau sukses. Benar gak? Siapapun mau sukses. Tapi saya pengen sukses seperti Pak Ali Hosnan, punya Bitcoin, tapi tidak mau belajar, tidak mau ngambil, tidak mau jemput peluang. Gak bisa. Gak bisa. Nah jadi yang saya harapkan, saya punya pelamar di kantor itu ada 586 orang. Berlatar belakang ada S1, S2 pun lamar. S2 ngelamarnya di Pramuniaga. Miris kan? Miris kan? Ada teman tetangga saya juga kuliah ke Malang. Orang tuanya dari Malaysia tidak pulang-pulang Pak membiayai. Setelah lulus memelihara ayam.
ayam Bangkok yang dilawan itu. Kan sakitnya tuh di sini. Benar nggak? Nah, jadi jangan sampai orang tuanya investasi untuk Anda, malah Anda tidak serius. Saya ada satu cerita nih, Dulu di Jakarta itu ada orang Madura yang pengen cari kerja ke Jakarta. Berangkat ke Jakarta, di sana dapatlah satu kerja ngojek. Begitu ngojek, ada waktu dia di lampu merah, dia nerobos lampu merah. Nerobos lampu merah, si polisi, sini, berhenti dia. Berhenti ditanya, kamu nggak lihat lampu merah ya? Lihat, Pak, tapi saya nggak lihat apa. Nggak, artinya apa? Fasilitas itu dibuat mahal. Jangan Anda salah gunakan. Saya yakin di antara mahasiswa di sini tidak semuanya orang tua Anda mampu. Hitung-hitung mulai dari SD biayanya berapa dan kapan Anda mengembalikan. Ya, boleh ya? Oke, ingat slogan saya, nanti saya mau 8 orang yang mau sukses, saya buatkan satu PT, Anda tidak perlu modal. Karena waktu saya SD dulu disuruh jualan kacang, sepatu telur itu loh Bu, saya untuk di lubang. Iya, saya selalu bawa itu. Diejek sama teman-teman, wah jualan kacang. Tapi saya suka. Jadi itu yang saya katakan, saya tidak lulus SD, saya sudah mulai jualan. Paham ya? Intinya apa teman-teman? Anda harus belajar dan pendidikan itu penting. Izin Pak Dr. Ghazali, saya kupas sedikit tentang slide. Saya hari Kamis kemarin ke Jakarta. Bunyi WA saya, kling, dapat undangan dari beliau. Dokter mengundang saya. Jantung saya tanya ke Eko, coba baca benar apa tidak? Benar Pak. Saya punya jadwal kerja di Jakarta sampai Kamis. Saya bilang ke Eko, di sana saya mau mendatangi mesin air saya, tambak saya di Muara Gembong. Tapi ini karena kepentingan daerah, saya harus pulang, saya harus tinggal. Jadi saya pulanglah, dan insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan teman-teman bisa ada yang mau belajar dan mau sukses. Sukses butuh proses, tidak ada yang instan. Saat proses saya memulai usaha, saya di Malaysia jadi kontraktor, di rumah nyales jualan ayam, jualan semuanya sampai mertua bilang apa? Pulang kok jangan pakai kelong lagi tekan dua. Benar, selalu hina kalau pakai seperti ini. Wah dokter lah sudah keropok. Saya nyales pakai sepeda. Wah dokter lah sudah keropok. Cuma saya tetap menjaga integritas saya. Saya tidak pernah hutang ke tetangga. Saya tidak pernah pinjam uang ke tetangga. Itu prinsip saya. Saya tidak mau. Saya bisa dihina, tetapi jangan anak istri saya dihina. Satu ya. Jadi butuh proses, dan sukses itu sebenarnya modalnya hanya sederhana. Modalnya hanya buku besar ini. Saya tidak modal uang. Bayangkan 2019 bulan 4 tanggal 26, saya hanya memulai dari 10 juta. Itu pun pinjam emasnya istri saya. Di 2020 tutup buku kemarin ketemu 136 miliar. Ayo coba bayangkan. Saya tidak pernah bermimpi mau pakai Alphard M1 lagi. Alphardnya M1 lagi. Saya tidak pernah berpikir mau punya mobil yang mewah yang tidak dimiliki serumah dengan saya, ya kan? Harus saya. Nah, jadi modalnya ada impian ya. Modal sukses itu impian. Saya mau beli Golkas aja ditulis. Golkas. Dan saya janjikan ke istri. Golkas. Jangan-jangan Anda mau beli sepeda motor tidak ditulis. Ini modalnya. Kenapa Subaidi harus buat ini? Loh, saya punya impian besar. Dan impian ini dinikmati anak istri saya. Ya, yang berikutnya, tuliskan ketakutan dalam diri Anda. Saya waktu itu merantau ke Malaysia, selalu meninggalkan anak. Pas suatu hari anak saya sakit, tidak punya biaya, saya harus terpaksa berangkat. Kata anak saya apa? Ya, jangan berangkat, kalau saya mati gimana? Sakit nggak? Ini yang memaksa saya harus sukses. Makanya saya berpikir, saya tidak salah dilahirkan dalam keadaan miskin, tetapi saya salah kalau saya meninggalkan wariskan kemiskinan. Jadi saya tidak mau. Jadi ini ditulis semua. Mau umrohkan orang tua ditulis, mau beli mobil ditulis, semua ditulis. Ini namanya memvisualisasikan impian. Saya yakin di antara mahasiswa ini tidak ada yang menulis. Kalau ada satu orang di antara Anda yang menulis, Anda yang akan sukses. Saya yakin.
mau mobilio, mau beli mobilio, alhamdulillah bisa beli Civic yang baru, yang turbo. Ini ditulis semua ya. Mau penghasilan berapa ditulis. Impian rumah juga ditulis. Dan ini selalu afirmasi diri. Saya melihat mobil Alphard sebelum saya beli mobil Alphard. Itu punya saya. Pokoknya yang putih punya saya. Kecuali kuburannya. Nah, jadi itu impian. Oke, next, Edi. Habiskan getah gagalmu. Banyak teman-teman yang mulai usaha ya. Ini saya sampaikan pesan kepada anak-anak kita ini. Saya sampaikan pesan. Banyak teman tetangga kita yang mulai usaha gagal, padahal mereka belum menguasai ilmunya. Saya pernah membaca buku Berpikir dan Berjiwa Besar, itu karangannya David Joshua. Di sana ada judul 3 langkah menuju kotak emas. Selangkah menuju kotak emas. Ada satu orang Belanda yang dia gila sekali mencari emas. Dia nambang di negaranya, nambang, nggak ketemu. Akhirnya hijrah ke India. Nambang emas, dijual semua hartanya, sampai ke India nambang bertahun-tahun, mereka tidak dapat. Akhirnya mereka putus asa dan berpikir mau dijual. Ditawarkan kepada orang kaya, tidak ada yang mau beli. Akhirnya dilelang dengan murah. Suatu saat itu ada pemulung lewat. Lu mau beli tidak? Ini murah. Dibelilah sama pemulung. Dibeli sama pemulung. Si pemilik eskavator itu belum pulang, baru melangkah 1 kali, si pemulung menambang lagi, akhirnya kena lagi kotak emas. Yang kaya siapa? Pemulung kan. Jadi kalau Anda belum sukses, bukan tidak sukses, habiskan jatah gagalmu. Punya jatah masing-masing. Jatah saya 47 kali, karena saya gagal 47. Di 48 alhamdulillah pensiun. Ya, nanti ada nih hatinya anak-anak nih yang bilang, uang bukan segala-galanya. Tapi tidak ada uang, tidak ada segala-galanya. Ya, oke, next Edi, biar cepat. Visualisasikan impian seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, next. Action lebih penting dari wacana. Banyak sekali teman-teman yang punya wacana, bahkan ide-idenya dipakai orang baru, orang kaya, orang luar. Saya hanya punya ide, punya wacana, tetapi saya benar-benar aplikasikan. Ya, alhamdulillah sekarang nama saya sudah terbranding, mulai membangun perusahaan, tidak ada cacatnya, alhamdulillah. Betul kata Pak dosen Ali Osnan, bicara apapun, oke. Saya kemarin ke Jakarta, saya membangun satu perusahaan holding bersama teman-teman, itu di printing. Saya membaca peluang di 2024, 2023 nanti akan banyak orang yang order baliho. Alhamdulillah saya sudah mensepakati kemarin sama teman-teman, itu S3 loh, tapi belajar konsepnya sama saya. Ini akan buka di Makassar, Surabaya, dan lain-lain. Nah, itu handle-nya dari atas. Ya. Oke, jadi wacana tidak cukup, tapi wacana penting. Oke, next. Ada ya video produk? Nggak ada, oke. Persiapkan diri menghadapi tahun 2045. Saya kemarin sharing sama James Kui, sama Pak Helmi Yahya, sama orang Rusia. Negara Arab 2030 itu akan menjadi negara pelayan. Indonesia akan menjadi negara pelayan di tahun 2045. Sekarang Singapura menjadi pelayan. Singapura apa sih yang tidak lewat Singapura? Mau beli apapun, minyak mentah di sini kirim ke Singapura, dari Singapura kirim lagi ke sini. Kopi latte ada dari Italia. Kopinya bukan tanam di sana, kopinya orang Indonesia. Kopinya banyak di sini. Tapi yang paling banyak kopi paste. Kopi paste. Jadi dimanfaatkan orang luar. Saya pengen nanti saya akan nawarkan beberapa masalah yang hari ini terjadi di kita di UKM. Pak, kalau saya produksi ini siapa yang mau beli? Saya nanti berikan pasar. Pak, saya tidak punya modal, nanti saya berikan modal. Oke, next. Sukses itu tentang pelayanan. Banyak orang-orang tanya ke saya, Pak Swedi, masa tak sombong Pak Swedi, pakai beberapa loh. Saya menjadi hari ini karena dulu Anda percaya dengan saya. Saya harus melayani.
Yang terjadi ya, mohon maaf, mungkin Pak dosen, Bu dosen jangan tersinggung. Yang terjadi hari ini, banyak orang gagal termakan dengan ijazah. Banyak sekali. Banyak termakan dengan ijazah. Ada yang kemarin saya interview, dia ngelamar sebagai manajer. Duduk langsung ini. Oh ya, orang ini nggak tahu ada nih. Tapi S3, datang ke tempat orang itu harus bawa akhlak. Ini yang banyak seperti itu ya, termakan dengan ijazah. Saya banyak kenal orang-orang, kalau saya sering juga menyamar lah, Mas dari mana? Mau gini apa dan semuanya. Kasihan lah, dia tanya kerjanya apa? Nganggur Pak. Bahaya nggak? Berapa besar investasi orang tuanya? Oke? Jadi kalau Anda mau sukses, Anda harus melayani. Kalau Anda berani melayani siapapun, Anda pasti berhasil. Oke? Next. Nah, ada yang berani enggak? Siapa yang di sini sekarang yang mau makan siang itu masih milih-milih? Coba angkat tangan. Siapa yang masih milih-milih? Mas ya? Milih yang murah atau yang gimana Mas? Oh, berarti diatur dompet kan? Jadi keliling, bensinnya ngisi 10.000, keliling mana makanan, bukan cari yang enak, tapi yang murah karena isi dompetnya hanya 5.000. Cari yang pecelan sepetok, benar nggak? Nah, budaya ini harus dibuang. Anda mengalami tidak masalah, tapi jangan sampai anak kita mengalami. Ya, jadi jangan mau diatur dompet. Salah satu contoh, saya pengen tanya nih, ada enggak yang mau buka usaha sekarang enggak punya modal? Tolong angkat tangan, saya ajari. Ada? Yang mau buka usaha enggak punya modal? Oh berarti ini katanya 3/4-nya ekonomi. Ada ya? Ada yang mau buka usaha apa Mas? Jualan apa? Saya juga jualan. Kayaknya itu kayak kedai minuman gitu Pak. Sudah ada konsepnya? Sudah terpikirkan. Wah itu masih angan-angan, nggak mau saya. Ya sudah punya konsep, Mas. Saya kasih modal, benar? Saya kasih modal. Nanti datang ke kantor, saya kasih modal. Ada yang mau buka usaha? Ayo. Oh ternyata nggak ada yang terpikirkan ya. Berarti ini habis kuliah ngapain ngare ya? Mau ngare? Ini Mas ya, ini Mas ya. Siapa namanya deh? Mau buka usaha apa? Warung kopi. Sudah jalan belum? Sudah mau nambah lagi. Sekarang punya berapa? Bentuknya seperti apa? Apakah kafe atau staff? Masih di pinggir jalan tapi menurut orang-orang di sana seperti kafe anak-anak muda. Berarti mau di scale up dan banyak cabang? Iya. Nanti ketemu saya ya? Iya. Hubungin saya itu asisten saya. Butuh modal berapa? Bapak aja yang Harus menanam kayak dulu. Ayo. Berapa? 1 juta? ya Pak. Benar, sampai datang ke kantor, bawa konsep dan mimpinya berapa tahun bawa kantor. Saya kasih modal. Siap. Ya? Siap. Nanti hubungin Eko itu asisten saya, tapi ganteng dia nggak punya istri. Kayak mana ya? Oke ya? Mas Eko nanti ambil nomornya itu, Mbak, apa itu ya? Boleh ya? Siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Saya bantu, ayo, saya bantu. Saya bantu, ayo. Ayo. Apa usahanya Mas? Siapa namanya? Kompos. Sudah jalan? Tapi mau. Konsepnya sudah ada. Oke, sampean bawa konsepnya di bawah dan hitung-hitungannya juga di bawah. Minimalnya berapa tahun? Timnya siapa saja, strukturnya sampai mana? Saya mau yang benar-benar yang sudah ada itu loh, yang sudah ada. 2 orang aja ya. Oke, yang lain mudah-mudahan saya doakan yang tidak mau ini sukses dengan ajaib. Tapi sudah ada sekarang, sukses ajaib. Oke, next. Saya tidak bisa jualan. Nah, sebenarnya saya mau ajarkan ini bagi mereka yang mau serius, yang tidak bisa jualan saya ajarkan. Saya selalu tantang marketing saya, jangan lu mengandalkan S2-nya. Master ini mau saya jual 1 miliar laku, 10 miliar pun laku. Percaya enggak? Percaya enggak? 10 miliar master loh. Enggak percaya kan? Percaya apa enggak nih? Percaya kan? Kalau masker ini saya bilang, ini maskernya Bapak Presiden pertama Indonesia dan satu-satunya ada di saya. Dan bukan hanya saya yang mengatakan, beberapa artis mengatakan, kira-kira mahal enggak ini?
Apalagi ini kotaknya saya pakai emas, emasnya beratnya pun 10 kilo. Kira-kira berapa harganya? Berarti ini kan tentang edifikasi kan? Tentang edifikasi. Kenapa teman-teman banyak yang gagal? Karena Anda selalu mengangkat bakul sendiri. Tidak ada orang yang menjual. Contoh si Ahmad mau sukses, tapi sendiri kan. Pak, saya Ahmad pengalaman begini, di rumah punya ini. Tapi kalau ada orang lain yang menyampaikan tentang itu, jauh lebih percaya. Jadi di sini jangan tamak lah. Ya kalau membuka usaha. Oke, next. Kolaborasi. Saya pengen 8 orang yang mau berhasil. 8 orang yang mau berhasil. Lu tidak usah bawa modalnya dari saya. Sekarang saya garap 100 apotek tambahan. Saya punya 11 produk. Saya punya properti ada Suramadu Hill, itu kota mandiri. Saya juga punya di Pademawu ini. Kemarin harganya 1,26, perumahan elit termewah di Pamekasan. Sekarang saya jual di promo tahun ini di harga 900. Komplit di situ. Saya punya juga di Pasir namanya Subaidi Graha. Biarin bawa lah nama saya sekali. Perumahan mana Subaidi Graha. Nah jadi ini semua tanpa modal. Saya pasien itu beli tanah 2 hektar. Pak, orang dibayar 10 juta sudah senang. Saat mereka terima uang, itu baru Anda sudah mulai jualan. Bagaimana mau jualan? Anda harus punya tim desain, punya tim marketing, itu namanya kolaborasi. Anda tidak perlu bayar orang. Tapi harus ada penggerak. Kalau penggeraknya tidak semangat, tidak bisa. Tapi kalau saya diberikan 8 orang mau sukses dengan saya sukseskan. Ilmunya ya, soal nanti rezekinya Allah yang atur. Oke, next kolaborasi, next Edi. Oke, next ini tadi anak-anak itu udah gagal itu. Nah ini kan banyak masalah di sini kan, banyak UKM keluhan kemarin. Pak, banyak mencapai Pak. Kayak jual kamu. Ini sebenarnya tentang komunikasi. Dan ini biasanya dipengaruhi oleh lingkungan. Buka usaha sekarang. Usahanya lebih-lebih pun pentol. Masa pentol diekspor? Lebih-lebih pun kopi pinggir jalan. Masa diekspor? Cari yang besar. Soal menjual, ini bisa ditulis di papan sebenarnya. Saya bisa gambarkan bagaimana Anda jual apapun laku. Dan sekarang saya ada permintaan dari sepupunya Presiden Chesnya. Ini teman-teman mau berangkat di tanggal 17 ke Rusia. Ada permintaan jahe merah itu sebulan 100 ton. Ini ingin saya bidik nih, ada teman-teman yang mau. Tapi jahe merah itu yang organik ya. Organik. Saya juga siap datangkan tim untuk mendidik dan Anda bisa tanam. Oke, next. Habis ya. Nah, pokoknya ekonomi pesantren. Ini kemarin sempat viral ya. Saya mau launching kemarin bulan 5. Cuma karena saya dibuat lelucon sama orang-orang, Pak Subaidi buat kokokan ekonomi pesantren. Ini mau nyalon bupati nih katanya. Jadi gagal launching saya, enggak launching. Akhirnya di launching kemarin di tanggal 29 Agustus ya. 29 Agustus. Kokokan ekonomi pesantren. Bagaimana saya bisa bermanfaat kepada orang Pamekasan? Ada 100 kuta ataupun sama dengan 7 miliar yang saya alokasikan ke pesantren. Syaratnya satu, minimal punya 70 santri. Saya akan berikan modal dari 50 sampai 70 juta. Sistemnya bagi hasil 60-40. Hitung-hitung kalau saya buka minimarket 1,2 M itu, kalau 50 jutaan berarti jadi berapa? 26 pesantren. Kalau 26 pesantren dapat 800 ribu aja per bulan, sama aja dengan untungnya minimarket. Lebih bermanfaat. Benar gak? Di musuh-musuh kan gitu kan? Gampang. Ya, oke, next. Karakter baik yang membuat Anda sukses, bukan sukses yang membuat karakter baik. Banyak orang gitu kan? Kalau Anda mau sukses, bangun dari sekarang. Kendala besar di mahasiswa, orang Madura khususnya, Pak, coba ketemu dengan orang yang tidak dikenal. Saya kan lama di Malaysia. Saya dulu berangkat ke Malaysia 1 tahun di sana. Bapak saya menikah dengan orang Probolinggo. Saya pulang, saya lanjutkan sekolah di sana.
di 8 tahun di sana ya baru berangkat. Kebiasaan orang Malaysia itu tidak kenal dengan orang pun. Hai bang, hai. Mau rengkak tuh pak. Aduh, patah koreng pak. Bener di Lada 3, maaf mungkin ada yang penghuni di sana ya, Lada 3. Saya kadang keluar di sana, Pak. Ya Allah, orang ini gimana? Ya Allah, ibu ini minta diulang-ulang. Jadi ini yang budaya ini jangan Anda tanamkan dalam diri Anda. Saya banyak belajar ke teman-teman ya. Teman-teman itu kalau ketemu orang, Mas, ramah banget karena kuncinya rezeki itu. Kadang yang kita cari bertahun-tahun ada di mereka. Karena Anda sombong, seharusnya mereka tanya apa yang Anda miliki. Jadi akhirnya tidak. Karena gini, kalau Anda mau jualan, sekarang saya tanya nih, ada yang bisa jawab, saya kasih 200.000. Bisa jawab semua. Saya tanya nih. Kalau Anda jualan, yang pertama, Anda jualan emas. Emasnya bagus, murah. Tetapi Anda marah-marah. Kira-kira orang beli tidak? Tolong angkat tangan, saya tanya siapa yang mau jawab, saya kasih 100.000. Saya kasih 100.000, kasihan tadi kan? Siapa yang mau jawab? Ini itu. Bu, dosen ya, mohon maaf. Kalau jualan emas murah, bagus, tapi orangnya marah-marah, tidak mau beli. Bener kan? Jualan plastik, orangnya ramah, baik banget, orang beli enggak? Kalau ibu mau jualan satu barang, menjelaskan sepaham-pahamnya, kita belum tahu orang tuh mau beli atau tidak, dengan emosi yang tinggi yang tidak menyenangkan, kira-kira orang mau beli? Tidak. Orang yang akan beli, ibu menyampaikannya sedikit tapi satu coba orang beli. Pertanyaan saya, yang dibeli apa produknya, apa orangnya? Yang dihargai orangnya. Yang dihargai orangnya. Produk bisa cari yang lain kan, tapi harus memilih orang ini karena orang ini bagus. Nah, artinya apa? Arti dari makna ini, jangan tanamkan karakter itu. Senyumlah, belajar senyum. Nanti pulang-pulang sampai yang beli kaca atau lemari yang ada di kamarnya tuh pindah ke depan toiletnya, sampai latihan senyum. Nyapa orang. Mungkin tidak pernah bicara sama bapaknya, Pak, besoknya, Bapak, jangan sampai ditanya, Mas, kalau ini budaya Madura, terkenal di mana-mana. Paham ya? Jangan tanamkan. Jika you mau sukses, yang paling utama adalah komunikasi. Orang sukses tidak santai. Orang santai tidak sukses. Ada enggak orang sukses itu santai? Ada? Tidak ada, Pak. Orang selalu tanya, "Les Widi, mak tak pernah sakit leh. Cuki malam makan petang moleh." Saya punya misi. 3 tahun saya bangun sistem. Saya tidak boleh lengkap, tidak boleh jalan-jalan. Tapi setelah 3 tahun, sistem rampung saya jalan-jalan. Saya bangun sistem. Jadi orang santai tidak sukses, orang sukses tidak santai. Apa yang terjadi? Saya selalu bilang ke teman-teman, santailah dulu. Tetanggamu ada yang jualan sate enggak? Ada, pindah itu, biar kamu tidak selalu bilang santai. Karena selalu bilang santai. Mau jualan barang ke pasar santai. Apa santai? Ya, pembelinya udah pulang, Pak. Ya, orang sukses tidak santai, orang santai tidak sukses. Oke, next. Oke, berarti tadi 2 orang saya minta menghubungin Mas Eko ya. Saya minta nanti pitch deck-nya kasih ke Eko. Nanti kita bentuk kerjasama. Bisa saya buatkan satu PT ataupun koperasi, kita bangun sama-sama.